Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Pengurus Harian Yayasan Prima Cendekia Kediri. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Prima Cendekia Kediri. Yang saya hormati dan saya banggakan Ustadzah SD Prima Cendekia Kediri. Yang kami hormati para wali santri SD Prima Cendekia Kediri. Dan yang kami hormati pula para tamu undangan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dan juga yang kami sayangi dan kami banggakan, anak-anak kami, anak-anak kita semua, siswa-siswi SD Prima Cendekia Kediri. Mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat hadir di aula MTSN 4 Kediri dalam kondisi sehat walafiat, dan tentu saja sebuah kenikmatan karena kita masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga kenikmatan iman dan Islam. Kedua kalinya semoga salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, ini adalah generasi pertama Prima. Jadi ini adalah generasi pertama Prima Cendekia. Mungkin ada juga yang dari TK-nya sudah di Prima Cendekia yaitu ketika awal-awal berdiri tahun 2016. Kemudian kami mendirikan SD di tahun 2017 hanya berbekal ruang kelas yang seadanya, yang mungkin bisa dikatakan tidak layak gitu ya. Tapi ternyata saya tidak paham, ada saja yang mau sekolah di Prima Cendekia yang ketika itu bisa dikatakan kelasnya itu kayak apa ya, kandang ayam kali ya, bersebelahan dengan kandang bebek dan macam-macam. Pokoknya kadang baunya nggak karu-karu. Tapi itulah kesan yang pertama kali Prima Cendekia itu seperti itu. Jadi kami ketika mendirikan lembaga Prima Cendekia Islamic School ini, komitmen kami adalah bagaimana kami bisa
berkontribusi dalam mendidik generasi muda Islam ini. Yang kami pahami hari ini begitu banyak permasalahan-permasalahan di generasi kita, di generasi muda Islam kita, yang mana mereka galau, tidak memiliki identitas, mereka tidak memiliki kebanggaan, mereka tidak memiliki arah tujuan yang jelas. Mereka hanya mengikuti apa yang mereka tonton, sehingga muncul istilah tontonan itu jadi tuntunan, yang tuntunan malah sekedar menjadi tontonan. Itulah yang hari ini kita saksikan bersama, bagaimana banyak sekali anak-anak muda di luar yang tidak memiliki arah yang jelas, tujuan yang jelas. Dan kami ingin bahwa generasi muda Islam ini punya karakter, punya kebanggaan, punya sesuatu yang menjadi pegangan. Maka dari awal kami berharap mereka ini harus kenal yang namanya iman. Mereka ini harus kenal yang namanya siapa Tuhannya. Mereka kenal siapa nabinya. Mereka ini harus kenal siapa atau apa kitabnya. Harapan kami bahwasanya anak-anak ini ketika mereka sudah mengetahui siapa yang menjadi Tuhannya, siapa nabinya, apa kitabnya, mereka menjadi anak-anak yang punya arah yang jelas, tujuan yang jelas, tuntunan yang jelas. Itulah yang menjadi concern kami hari ini. Banyak sekali sekolah-sekolah hadir di wilayah Grogol, Taroan, Banyakan, banyak sekali, tidak terhitung banyaknya. Tapi concern kami hari ini adalah apakah mereka ini hanya sekedar pintar dalam arti akademik gitu loh. Apakah mereka ini tidak dijaga adabnya, tidak dijaga akhlaknya? Apakah mereka itu tidak pernah diajarkan lebih banyak tentang adab mereka terhadap orang tua, adab mereka ketika menghadapi orang lain? Maka dari itu Prima Cendekia hadir ingin berkontribusi bagaimana anak-anak kita, generasi muda Islam ini menjadi anak-anak yang punya karakter sebagai seorang muslim sejati. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan dukungan, kami sangat mengharapkan doa dari panjenengan semua. Mudah-mudahan kami di Prima Cendekia ini senantiasa istiqomah dapat memberikan yang terbaik bagi putra-putri panjenengan, dan tentu saja itu semua tidak akan berhasil tanpa kontribusi panjenengan juga, dukungan panjenengan juga, dan keterlibatan panjenengan juga dalam pendidikan mereka. Sekolah hanya memberikan stimulus, tapi waktu terbanyak adalah dengan orang tuanya. Maka orang tua tetap memiliki tanggung jawab yang paling berat. Bagaimana setelah mereka mendapatkan stimulus-stimulus kebaikan dari sekolah, di rumah tetap diberikan stimulus-stimulus kebaikan oleh orang tuanya. Mungkin itu, saya tidak bisa berkata banyak. Tadi ketika melihat mereka keluar dari belakang maju ke depan, kemudian menghampiri para ustadz-ustadzahnya, saya pikir baru kali ini saya melihat wisuda agak berebes gitu. Ini generasi pertama, betul-betul generasi pertama. Bagi kami
Ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bapak Ibu, terakhir kalinya setelah nanti putra-putri panjenengan kami kembalikan, kami serahkan kembali kepada panjenengan. Sekali lagi mohon tetap tanggung jawab utama itu adalah di orang tua dalam pendidikan mereka. Jagalah sholat mereka, jagalah tilawah mereka, jagalah hafalan mereka, jagalah segala amal-amal kebaikan yang selama ini senantiasa kami ajarkan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya sebagai orang tua dalam mendidik, membesarkan mereka, membiayai mereka, sehingga kelak mereka betul-betul menjadi anak-anak yang solih dan solehah dan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dan nanti akan dilanjutkan dengan sedikit slideshow dari anak-anak kita di layar. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Roman. Ada video juga Ustazah. Ini dibuat oleh Bapak Mulia sendiri nggih. Dengarkanlah wahai penerus generasi, kau dipersiapkan menjadi pemimpin sejati. Semua amanah ini kuatkan hatimu, dunia tunduk padamu, kokohkan imanmu atas nama Rabbmu. Sambutan kepala sekolah dan penyerahan kembali wisudawan wisudawati kepada wali murid. Kepada Ustadzah Rodiatun Hasanah, Sarjana Pendidikan, disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang telah menciptakan, memelihara, memberi rezeki dan semuanya kepada kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan atas beliau dan umatnya termasuk kita di dalamnya. Amin. Yang kami hormati Bapak, Ibu, pengurus yayasan dan LPI Prima Cendekia yang telah hadir di sini dan senantiasa mendampingi kami mengelola lembaga ini. Yang kami muliakan Bapak, Ibu, wali murid SD Prima Cendekia yang telah hadir di sini
dan selalu memberikan support terbaiknya kepada lembaga selama kami mengelola lembaga SD Prima Cendekia. Jazakumullah kami haturkan kepada Bapak dan Ibu. Yang tercinta siswa-siswi SD Prima Cendekia yang luar biasa hari ini sudah menampilkan penampilan terbaiknya ya dalam gelar seni hari ini. Kalian semua istimewa ya nak ya. Tak lupa saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ustadz-Ustadzah Prima Cendekia yang telah memberikan dedikasi terbaiknya sampai saat ini ya, dalam mengelola lembaga kita, mendidik anak-anak kita gitu ya. Hanya doa yang bisa kita panjatkan, semoga Allah berkenan membalas segala amal baik panjenengan semua dengan keberkahan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bapak, Ibu dan anak-anak ustadzah semuanya, sejujurnya hari ini adalah momen gado-gado kalau saya bisa bilang gitu ya, campur aduk. Saya mewakili teman-teman ustadz-ustadzah, para pendidik dan guru di SD Prima Cendekia untuk menyampaikan ini Bapak Ibu. Ada rasa bahagia, bangga ya melihat anak-anak ya dengan segala keberaniannya, dengan segala kepercayaan dirinya ya, tampil semuanya ke atas panggung tadi ya, dengan tampilan yang luar biasa sangat memukau gitu ya. Walaupun pada saat latihan mereka kelihatannya suhantui gitu ya, sampai kadang ustadzahnya rada gitu ya. Tapi ternyata ketika tampil di atas panggung itu luar biasa gitu, sampai wah masya Allah. Ternyata mereka bisa serius. Itulah tampilan terbaik mereka. Alhamdulillah Bapak Ibu. Okay. Tetapi pada hari ini juga adalah momen yang sangat mengharukan ya, sekaligus sedih gitu ya buat kami sebagai para pengajar di SD Prima Cendekia ini, karena pada hari ini pun ini adalah waktu di mana kami harus melepaskan putra-putri sulung kami gitu ya, anak-anak kelas 6 yang luar biasa di pojok sana ya, angkatan pertama SD Prima Cendekia ya, masya Allah gitu. Yang buat kami itu ada kesan yang berbeda khusus ya, karena anak-anak pertama ya, mana khusus gitu ya, itu ada kesan yang luar biasa nak gitu ya. Ada rasa sedih, tapi ini sunatullah ya kak ya. Ada pertemuan, ada perpisahan, itu sunatullah, sesuatu hal yang memang harus terjadi. Inilah waktunya kalian memang harus melangkah gitu ya di saat-saat seperti ini ya. Spesial anak-anak kelas 6 nih ya. Ustadzah mewakili guru-guru kalian nak ya, ustadz-ustadzah SD Prima Cendekia. Ustadzah mengucapkan terima kasih banyak kakak-kakak kelas 6, karena pada hakikatnya sesungguhnya yang banyak belajar adalah kami ya, guru-guru ya. Belajar dari siapa? Belajar dari anak-anak kelas 6 ya. Belajar bagaimana kami mengelola emosi, bagaimana ya cara mengajar yang baik ya. Bagaimana melakukan pendekatan kepada masya Allah nak. Banyak pelajaran yang justru kami dapatkan dari anak-anak ya. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih nak ya, terima kasih atas usaha kalian, atas kerjasama kalian selama 6 tahun di SD Prima Cendekia. Tapi nak ya, ustadzah juga punya pesan yang tolong jangan dilupakan ya. Kita sering nih yang ngobrol di kelas ya kak ya, banyak sekali yang ustadzah sampaikan, entah ada yang nyantol apa enggak, tapi ustadzah ingatkan beberapa di antaranya ya. Tolong nak jaga nilai-nilai positif yang sudah kami tanamkan kepada anda semua ya. Nilai-nilai positif yang baiknya tolong dijaga, yang buruk ya dibuang saja ya, tolong dijaga. Ustadzah pernah sampaikan anak-anak di kelas 6, ustadzah ingat sekali, nak, kita umat Islam adalah etalasenya Islam itu sendiri. Masih ingat? Masih ingat. Bagaimana orang memandang Islam ya, itu bisa dilihat dari sikap dan perilaku kita. Masih ingat? Masih ingat pernah bahas ini di kelas? Jadi ustadzah minta tolong nak, kemanapun kalian melangkah nanti, ingatlah ada suatu amanah yang tersemat dalam diri kalian, yaitu amanah sebagai seorang umat muslim. Maka tunjukkanlah karakter muslim itu dimanapun kamu berada ya, santun ya,
sopan, dijaga. Ya nak ya? Salah satunya itu. Kalian boleh jadi apapun, Kak. Ada yang mau jadi dokter, mau jadi insinyur, jadi profesor, mau jadi YouTuber, ustazah, mau jadi menteri, mau jadi presiden, boleh. Jadi artis boleh, ustazah? Boleh, boleh ya, boleh. Tapi ingat, ya, ada yang mengatakan kita adalah dai sebelum yang lainnya. Artinya apa? Jadi apapun nanti kamu nak di luar nanti, tetaplah kamu menjadi orang yang menyeru kepada kebaikan dan menyampaikan ajaran-ajaran Islam di masyarakat. Ya nak ya. Tolong kakak kelas 6 ini difahami ya nak ya. Anak-anak ustazah, satu hal lagi yang selalu ustazah ingatkan juga. Sehebat apapun kamu nanti, jadi orang hebat seperti apapun kamu nanti, jadi presiden misalnya, tapi ingatlah untuk senantiasa menjaga rasa hormat kepada siapa? Kepada orang tuamu. Ingat ya nak, ibu dan ayahmu adalah dua orang yang harus senantiasa kamu hormati sekalipun kamu nanti jadi orang besar. Karena apa? Karena apapun yang terjadi denganmu, merekalah tempat kamu nanti kembali. Fahami itu ya nak ya. Apapun yang terjadi, merekalah orang yang tidak pernah merasakan rasa sakit, rasa sedih, rasa capek ya, hanya demi membuat kalian sukses. Itu siapa? Orang tuamu. Maka ustazah ingatkan, dari sekarang dan seterusnya sampai kamu nanti jadi orang, jangan pernah melepaskan rasa hormat dan baktimu kepada orang tua. Tolong ya nak ya, ini dicamkan baik-baik, sering ustazah ulangi. Begitu juga adik-adik yang belakang ya, adik-adik yang belakang diingat juga ya seperti ini. Ingatlah Rasulullah bersabda, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tuamu, ya. Dan keberkahanmu itu letaknya pada keridhaan orang tua, ya. Di situ kuncinya. Jadi tolong itu diingat-ingat kembali. Dan yang terakhir, kami ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu wali Ananda kelas 6, saya mewakili ustadz-ustadzah ini, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya atas kepercayaan dan kerjasama yang luar biasa ya selama 6 tahun ini ya. Masya Allah, tadi bisa dilihat di videonya ya Bapak Ibu yang semuanya ya, bagaimana kondisi Prima Cendekia pertama kali ya. SD Prima Cendekia itu cuman berawal dari sebuah gubuk yang ada di pojokan. Masya Allah ya. Tapi berbekal kepercayaan inilah kemudian anak-anak dititipkan kepada kami hingga 6 tahun lamanya. Dan kepercayaan itu bertahan hingga sekarang, dan itulah yang menjadi modal yang luar biasa bagi kami ustadz-ustadzah untuk senantiasa berusaha melakukan yang terbaik dan yang terbaik untuk anak-anak di sekolah. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu wali kelas 6 ya khususan di sini. Ya. Marilah kita doakan bersama Bapak Ibu ya, sebuah harapan. Semoga anak-anak ini kelak Allah perkenankan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Anak-anak yang siap memimpin, memimpin bangsa ini, memimpin umat ini. Anak-anak yang tumbuh dengan karakter yang dan akhlak yang baik gitu ya, keterampilan yang baik hingga bisa memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Akhirul kalam dengan mengucapkan Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Ayah bunda, saya mewakili segenap ustadz-ustadzah SD Prima Cendekia yang selama ini telah berusaha mendidik Ananda di sekolah. Izinkanlah kami mengembalikan kembali Ananda kelas 6 ini kepada ayah dan bundanya. Kami titipkan mereka kepada ayah dan bunda. Kami mohon sekali, tolong ingatkan terus mereka
tentang kewajiban-kewajibannya kepada Allah, kepada orang tua, kepada masyarakat. Tolong ingatkan terus mereka tentang nilai-nilai kebaikan yang sudah dipelajari di sekolahnya. Karena setelah ini sulit bagi kami untuk menjangkau anak-anak, ya. Karena tugas kami sudah tuntas, waktu kami bersama mereka sudah habis, gitu ya. Semoga waktu yang telah kita lalui kemarin menjadi saksi di hadapan Allah kelak bahwa kita, para guru dan orang tua, telah bersungguh-sungguh bekerja sama dalam mendidik anak-anak kita ini, dan semoga Allah mencatat itu semua sebagai sebuah amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami dari Ustadz-Ustadzah Prima Cendekia hanya bisa mendoakan, ya, semoga Allah berkenan, sekali lagi ya, berkenan menjadikan ananda ini menjadi pribadi yang bisa membanggakan orang tuanya, bangsanya, dan agamanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan penerimaan kembali wisudawan dan wisudawati oleh perwakilan paguyuban kelas 6 kepada Bapak Khairul Anam, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Mulia Yunanta, Ketua Yayasan Prima Cendekia. Yang kami hormati Ustadzah Diah, Kepala Sekolah SD Prima Cendekia. Yang kami hormati para ustadz, para ustadzah, Bapak Ibu Wali beserta undangan, dan semua anak-anak yang kami banggakan. Saya sebagai wakil dari wali murid kelas 6 menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ustadz, para ustadzah, dan semua sivitas akademika SD Prima Cendekia yang telah mendidik dan membina putra-putri kami dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Tentunya kami tidak bisa membalas semua pengorbanan panjenengan. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah memberi balasan yang lebih baik dan mencatatnya sebagai amal ibadah yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mohon maaf jika selama ini ada salah kata, salah ucap, atau perilaku kami maupun putra-putri kami kepada panjenengan semua. Kami berharap SD Prima Cendekia ini semakin besar, semakin maju, menjadi teladan bagi SD yang lain, dan menjadi berkah bagi semuanya. Dan terbukti pada wisuda pada pagi hari ini, bagi kami sebagai wali murid kelas 6, wisuda kali ini adalah wisuda yang paling membanggakan. Karena apa? Karena cuma di SD Prima Cendekia ini, saya ulang ya, karena cuma di SD Prima Cendekia ini, pada wisuda kali ini, lulusan semua siswanya hafal Al-Quran minimal 6 juz.
Jazakumullah khair kami ucapkan juga kepada para ustadzah Rumah Tahfidz Prima Cendekia. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan dengan yang lebih baik. Semoga apa yang didapat anak-anak kami, putra-putri kami selama belajar di SD Prima Cendekia ini menjadikan mereka anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara tercinta ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah kenang dari wali murid kelas 6 kepada lembaga. Perwakilan lembaga kepada Ustadzah Diah, disilakan. Serah kenang dari kelas 6 secara simbolik berupa kipas angin yang akan menyejukkan ketika Ananda belajar di kelas, insya Allah. Hadirin yang berbahagia, prosesi wisuda yang akan dipandu oleh Ustadzah Ari Setiawarini kepada Bapak Mulia Yunanta dipersilahkan naik ke panggung. Kepada Ustadzah Diah dan kepada Ustadz Eko Juni Setiawan dipersilakan. Prosesi wisuda, wisudawan, wisudawati SD Prima Cendekia tahun ajaran 2022-2023 akan segera dimulai. Siswa-siswi kelas 6 dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh syukur nan haru, tepat hari ini, Ahad 18 Juni 2023, kami akan melepas angkatan pertama sekolah ini. Angkatan pertama yang telah mengawali berdirinya sekolah tercinta, yang telah membuat sekolah menjadi begitu berwarna dengan keterbatasan yang ada. Wahai anak-anakku tercinta, 6 tahun ternyata terasa begitu cepat. Begitu banyak kenangan yang telah terukir bersama dengan kalian. Dan sekarang akan kami lepas kalian semua dengan penuh doa serta kebanggaan. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi wisuda angkatan pertama SD Prima Cendekia Islamic School Kediri tahun ajaran 2022-2023. Ananda Auzam Milion Fawas, putra Bapak Farid Prihartono, dengan pencapaian tahfidz juz 30, juz 29, juz 28 dengan predikat Jayyid Jidan. Ananda Delva Clarenza Lefsyataya, putri dari Bapak Suyanto, dengan pencapaian tahfidz juz 30, juz 29, juz 28 dan juz 27 dengan predikat mumtaz. Ananda Eva Priusia Nur Hafsari, putri dari Bapak Prio Yusianto, dengan pencapaian tahfidz juz 30, juz 29, juz 28 dan juz 27 dengan predikat mumtaz. Ananda Fahra Azahra Nadia Rizka, putri dari Bapak Imam Mustafa, dengan pencapaian tahfidz juz 30, juz 29,
Juz 28 dan Juz 27 dengan predikat mumtaz. Ananda Ilyas Nasiruddin Anam, putra dari Bapak Khairul Anam, dengan pencapaian tahfidz Juz 30, Juz 29, Juz 28 dan Juz 27 dengan predikat mumtaz. Ananda Liana Az-Zahra, putri dari Bapak Dwi Febrianto, dengan pencapaian tahfidz Juz 30, Juz 29, Juz 28 dan Juz 27 dengan predikat mumtaz. Ananda Muhammad Azam Ihsanuddin, putra dari Bapak Ahmad Haris Mu'alik, dengan pencapaian tahfidz Juz 30, Juz 29, Juz 28, Juz 27, Juz 1 dan Juz 2 dengan predikat mumtaz. Ananda Muhammad Faras Ahza Al-Fatih, putra dari Bapak Patekur Khairul Razak, dengan pencapaian tahfidz Juz 30, Juz 29 dan Juz 28 dengan predikat Jayyid Jidan. Ananda Muhammad Muazzin Zunurizam, putra Bapak Dewa Zutofo, dengan pencapaian tahfidz Juz 30, Juz 29 dan Juz 28 dengan predikat Jayyid Jidan. Ananda Nafiza Natania Zahira, putra dari Bapak Samsul Anam, dengan pencapaian tahfidz Juz 30, Juz 29, Juz 28, Juz 27, Juz 1 dan Juz 2 dengan predikat mumtaz. Ananda Nuril Atskia Mufida, putri dari Bapak Hani Sofwan Wahyudi, dengan pencapaian tahfidz Juz 30, Juz 29, Juz 28 dan Juz 27 dengan predikat mumtaz. Ananda Fania Salma Diaul Azmi, putri dari Bapak Muhammad Rokim, dengan pencapaian tahfidz Juz 30, Juz 29, Juz 28 dan Juz 27 dengan predikat mumtaz. Ananda Yahya Abdul Aziz Ayas, putra dari Bapak Mulia Yunanta, dengan pencapaian tahfidz Juz 30, Juz 29, Juz 28 dan Juz 27 dengan predikat mumtaz.
Ananda Zaidan Manggala Abimanyu, putra dari Bapak Dodi Hari Priyantoso, dengan pencapaian tahfidz juz 30, juz 29, juz 28, dan juz 27 dengan predikat mumtaz. Alhamdulillah ayah bunda, inilah wisudawan wisudawati terbaik kami. Nah, pesan kami, lanjutkan perjalanan kalian dalam menuntut ilmu. Peganglah teguh rasa cinta kalian pada Al-Quran, hingga kelak kalian akan menjadi bagian dari terlahirnya generasi Robani. Doa terbaik dari kami, ustazahmu ini yang akan senantiasa membersamai langkahmu dimanapun berada. Dan ayah bunda, dari 14 putra-putri terbaik kami, angkatan pertama, wisuda Prima Cendekia, ada satu siswi kami yang meraih predikat terbaik sebagai lulusan kelas 6. Dan lulusan terbaik SD Prima Cendekia tahun ajaran 2022-2023 jatuh kepada Ananda Nafiza Natania Zahira. Kepada Mbak Nafiza dipersilakan naik ke atas panggung ditemani oleh ibunda tercinta. Silahkan. Monggo. Dijemput. Masya Allah, inilah Mbak Nafiza, siswa terbaik kami. Dengan pencapaian yang luar biasa, baik secara akademik maupun secara tahfidz. Ananda Nafiza Natania adalah bukti bahwa seorang siswa bisa melampaui keterbatasannya dengan semangat belajar. Nafiza mungkin tidak memiliki seorang ayah ketika masuk ke SD Prima Cendekia, namun semangat yang diberikan oleh ibundanya mampu membuat Ananda Nafiza semakin bersemangat untuk meraih prestasi tertingginya. Dan bagi anak-anak yang lain, kami juga berpesan, raihlah cita-citamu setinggi-tingginya dan banggakan kedua orang tuamu salih-salihah. Demikianlah prosesi wisudawan SD Prima Cendekia tahun ajaran 2022-2023. Saya serahkan kembali kepada Ustazah Erika. Tasmi Surah Al-Jumu'ah yang akan dilantunkan oleh para wisudawan dan wisudawati, yang dilanjutkan dengan menyanyikan nasyid Khatmil Quran. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abata. Bismillahirrahmanirrahim.
minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato. Pesan dan kesan wisudawan dan wisudawati yang akan diwakili oleh Ananda Auzam Milion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak yayasan, Kepala Sekolah SD Prima Cendekia Islamic School, yang saya hormati Ustadz Ustadzah, teman-teman yang saya sayangi, dan hadirin yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, menutup para nabi dan rasul, dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Saya berdiri di sini mewakili rekan-rekan kelas 6 dengan perasaan campur aduk, penuh haru dan bahagia sekaligus. Karena hari ini adalah hari istimewa bagi kami, para siswa kelas 6 yang akan melepas masa-masa indah kami di sekolah ini dan melangkah ke tingkat yang baru dalam perjalanan pendidikan kami. Pada Ustadz Ustadzah, kami ucapkan terima kasih banyak atas dedikasi, kesabaran, dan ilmu yang telah Ustadz Ustadzah berikan kepada kami. Sepanjang tahun ini, Ustadz Ustadzah telah menjadi sosok inspiratif yang memberi kami kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan dan menggapai mimpi kami. Ustadz Ustadzah telah membimbing kami dengan penuh kasih sayang. Dan kita akan selalu mengenang pengajaran dan bimbingan yang selalu Ustadz Ustadzah berikan. Teman-teman kelas 6, kita telah menghabiskan banyak waktu bersama. Mulai dari belajar bersama hingga menghadapi cobaan bersama. Kita telah tertawa, menangis, dan tumbuh bersama. Dan kini saatnya kita untuk berpisah untuk melanjutkan perjalanan kita masing-masing. Tetapi ingatlah, kenangan dan persahabatan kita tidak akan pernah pudar. Kita akan selalu mengingat satu sama lain dan mengenang masa-masa indah yang telah kita habiskan bersama. Seiring dengan perpisahan ini, mari kita hadapi masa depan dengan semangat yang penuh. Mari kita gunakan pengetahuan dan pengalaman yang telah kita peroleh di sini untuk menggapai impian kita. Ingatlah, masa depan ada di tangan kita sendiri dan kita harus terus berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Pada ayah bunda dan keluarga kami yang telah hadir di sini, terima kasih telah memberi kami doa yang tak terbatas kepada kami. Terima kasih telah mendukung kami dalam segala hal, dari membantu tugas sekolah hingga hadir di pertunjukan dan acara yang penting. Ayah bunda adalah benteng kekuatan kami. Kami sangat beruntung memiliki ayah bunda di sisi kami. Untuk adik-adikku dari kami, murid kelas 6, ingin memberikan pesan untuk kalian. Kami ingin memberikan dukungan dan semangat kepadamu selama perjalananmu di sekolah. Adik-adik, jagalah adab menuntut ilmu. Dengannya akan mudah memperoleh ilmu yang barokah. Hormatilah orang tua dan guru, karena berkahnya ilmu ada di dalam ridho mereka. Jangan ragu untuk bertanya ketika kamu menghadapi kesulitan dalam pelajaran atau ada hal yang tidak kamu mengerti. Jangan ragu untuk bertanya. Jadilah aktif dalam pembelajaran. Manfaatkan setiap pembelajaran sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang.
Hormati dan jalin hubungan yang baik dengan teman sekelas. Di sekolah, teman sekelas adalah sahabatmu yang akan menemanimu sepanjang tahun. Kelola waktu dengan bijak. Penting bagimu untuk mengatur waktu dengan baik antara belajar, bermain, dan beristirahat. Berani mencoba hal baru. Jangan takut keluar dari zona nyamanmu dan mencoba hal-hal baru di sekolah. Ingatlah bahwa kami ada untukmu. Kami, kakak-kakak kelasmu, siap mendukungmu sepanjang tahun di perjalananmu di sekolah. Meskipun hari ini kita harus berpisah, ingatlah bahwa kita akan selalu menjadi salah satu dari keluarga besar. Kita telah tumbuh bersama, belajar bersama, dan kita akan selalu mengingat satu sama lain. Jadikan perpisahan ini sebagai pijakan melangkah maju dan memulai babak baru dalam hidup kita. Akhir kata, terima kasih semua yang telah hadir di sini. Terima kasih guru, teman-teman, dan orang tua. Kita semua telah menjalani perjalanan yang luar biasa. Mari kita terus berjuang dan menggapai mimpi kita masing-masing. Saya berharap kita bisa bertemu lagi di masa depan dengan keberhasilan dan prestasi yang membanggakan. Terima kasih dan selamat tinggal sekolah tercinta. Hidup kelas 6, hidup Prima Cendekia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan wisudawan dan wisudawati bersama adik-adik kelas 4 dan kelas 5. Ayah bunda, mari kita semangati Ananda Soleh Solehah dengan memberikan tepuk tangan yang meriah.
kasih Ayah, sebab tak pernah lelah mengajarku kebaikan, mendidikku dengan penuh kesabaran. Terima kasih Bunda, sebab tak pernah lelah menyebut namaku dalam doa yang menyalakan sinar kasih Allah Ta'ala. Terima kasih Ayah Bunda, sebab ketulusanmu yang tiada pernah berlalu. Ya Allah, panjangkanlah umur ayah bundaku, sayangilah mereka, mudahkanlah semua urusannya, jauhkanlah dari payahnya dunia, sebab aku teramat mencintai mereka. Ayah Bunda, inilah putra-putri terbaik panjenengan semua. 6 tahun mereka menempa ilmu di SD Prima Cendekia. Selama 6 tahun ini, inilah yang bisa kami berikan. Sekarang mereka akan menjadi kebanggaan bagi panjenengan semua ke depannya. Kakak-kakak kelas 6, inilah kata-kata cinta yang ingin kami sampaikan dari kelas 1 sampai kelas 5. Walaupun nanti kami belum siap berpisah dengan kalian, tapi insya Allah perpisahan ini adalah awal untuk kalian lebih baik lagi ke depannya.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, the last performance yang akan ditampilkan oleh kakak-kakak kelas 4 dan kelas 5. Drama yang berjudul Sepenggal Perjalanan Hidup Sunan Kalijaga. Kami dari kelas 4 dan 5 akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Sepenggal Perjalanan Hidup Sunan Kalijaga. Selamat menyaksikan persembahan drama kami. Sepenggal Perjalanan Hidup Sunan Kalijaga. Wali Songo ialah 9 tokoh wali yang dikenal sebagai penyebar dakwah Islam di Nusantara. Salah satu anggota Wali Songo tersebut adalah Sunan Kalijaga. Sampai saat ini, beliau masih dihormati oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Beliau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa, sehingga ajaran Islam bisa diterima secara baik. Sunan Kalijaga diketahui lahir ketika masa kejayaan Kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upeti sangat tinggi. Hari itu, 4 prajurit kerajaan dan anak buahnya mendatangi rumah-rumah warga. Hei, ayo bayar upeti kalian. Berikan uang kalian atau kami akan mengambil barang daganganmu. Maaf Tuan, kami belum memiliki uang yang cukup. Iya Tuan, upeti kerajaan terlalu besar Tuan. Kalau begitu, kami akan mengambil barang-barangmu sebagai gantinya. Prajurit, ambil semua barang-barang mereka. Para prajurit kerajaan bergegas mengambil barang-barang warga. Warga pun memohon agar prajurit kerajaan mengasihani mereka. Jangan Tuan, kasihanilah kami Tuan. Iya Tuan, kasihanilah kami Tuan. Kasihanilah kami Tuan. Dan Masyahid yang sedang melewati wilayah tersebut bersama ayahnya terkejut melihat kejadian tersebut dan bertanya kepada ayahnya Adipati Wilatigna. Wahai ayah, apa yang sedang prajurit kerajaan itu lakukan kepada warga? Mengapa mereka mengambil paksa barang-barang warga? Mereka tidak bisa membayar upeti kerajaan yang semakin tinggi, anakku. Tapi ayah, kasihan mereka. Apakah engkau tidak bisa membantu mereka? Aku hanyalah pejabat kecil, anakku. Hanya rajalah yang dapat melakukannya. Raden Masyahid menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah Sang Maharaja yang berkuasa. Sementara prajurit pergi membawa barang-barang warga, rakyat mulai menangis meratapi nasib mereka. Raden Masyahid masih berdiri di tempat dengan penuh kemarahan.
ia tidak tega melihat penderitaan para rakyat. Raden Syahid kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri demi membantu para rakyat. Aksi pertamanya ialah mencuri di gudang kadipaten sendiri. Saat itu, dia mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam setiap malam. Ambillah bahan makanan ini untuk kalian. Tanpa dia sadari, penjaga kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya. Pada akhirnya, mereka berhasil menangkap basah Raden Syahid ketika melancarkan aksinya. Wah, mau lari kemana lagi kamu? Tamatlah riwayatmu. Jadi kau yang selama ini mencuri bahan makanan di lumbung. Kita bawa dia ke istana, Raja pasti akan memberikan hukuman setimpal padanya. Para penjaga kadipaten membawa seorang yang telah mereka tangkap tanpa melepas masker di wajahnya ke istana. Wahai Raja, hamba mohon diri untuk melaporkan bahwa pencuri gudang kerajaan telah kami tangkap. Bawa dia masuk. Penjaga kadipaten membawanya masuk. Raja meminta Adipati Wilatikna membuka tutup wajahnya. Namun betapa terkejutnya Adipati ketika pencuri tersebut adalah Raden Syahid, anak kandungnya sendiri. Adipati, buka penutup wajahnya. Sendiko jauh, Raja. Syahid! Bisa-bisanya kau memalukan. Mulai hari ini, pergi kau dari istana ini. Jangan pernah kau muncul lagi di hadapanku. Kau bukan anak yang kubesarkan. Tidak, jangan usir anakku. Raja, tolong ampunilah Syahid. Hamba yakin ini tidak benar. Dia pasti tidak bersalah lagi. Berdirilah Ambarwati. Jangan lagi kau bela anak memalukan ini. Tidak, anakku tidak bersalah. Ini pasti salah paham. Raja, hamba mohon. Aku menghargai keputusan Adipati, walaupun dia memutuskan hukuman tanpa meminta izinku. Tapi buktinya sudah jelas, Raden Syahid memang pelakunya. Dia harus keluar dari istana ini. Baiklah Raja, hamba bersedia meninggalkan istana ini. Semoga sepeninggalku rakyat semakin sejahtera dan tidak perlu lagi membayar upeti kerajaan yang sangat besar, atau nama raja lah yang akan hancur di Nusantara. Kurang ajar, kau berani menyindirku, Syahid? Raden Syahid lalu bergegas pergi walaupun dengan berat hati, khususnya melihat ibundanya yang teramat sedih. Dewi Ambarwati yang berusaha mencegahnya pun tak berhasil. Tidak anakku, jangan pergi. Syahid anakku. Raden Syahid pun pergi dari istana. Namun rupanya ia masih melaksanakan aksinya sebagai seorang maling. Bahkan bukan hanya mencuri, namun juga merampok serta membegal semua orang kaya yang tinggal di wilayahnya. Kelihatannya kamu bawa barang berharga, serahkan hartamu. Siapa kau? Tidak akan kuserahkan hartaku. Raden Syahid terus berjalan mengikuti arah langkah kakinya hingga dia sampai di hutan Jatiwangi, kawasan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di hutan inilah dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki tongkat emas. Siapa sangka pertemuannya dengan lelaki tua tersebut justru mengubah pandangan hidup yang selama ini dia yakini. Berhenti Pak Tua! Ada apa anak muda? Kenapa kau menghentikan langkahku? Aku menginginkan tongkatmu Pak Tua. Kelihatannya bagus dan mahal harganya. Tongkat ini hanya terbuat dari kayu anak muda dan tidak ada harganya. Untuk apa kamu mencari harta seperti itu anak muda? Akan kubagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Niatmu untuk menolong sesama itu bagus, tapi caramu yang tidak benar. Apa kamu membasuh dengan air kotor, tubuhmu akan menjadi bersih.
Merampok itu perbuatan dosa, apapun alasannya. Sedangkan hasilnya kamu bagikan pada rakyat. Apa kamu mau membagi dosamu dengan mereka semua? Kalau kamu mau harta, lihatlah itu anak muda. Itu pohon berbuah emas. Itu halal anak muda. Ambillah sesukamu. Ketika napasnya hampir terputus, Raden Syahid baru bisa menyusul orang tua itu. Di pinggir sungai Terusan Bengawan Solo, Raden Syahid bersimpuh di hadapan orang tua tadi. Izinkan aku tahu siapa kamu, orang tua? Orang-orang memanggilku Sunan Bonang. Kanjeng Sunan, izinkan saya berguru. Saya ingin menebus semua kesalahan saya. Aku sebenarnya tahu siapa dirimu, anak muda. Kamu putra Adipati Tuban. Apa kamu sudah siap lahir batin untuk berguru kepadaku? Lahir batin saya sudah siap, Kanjeng Sunan. Apapun yang Kanjeng Sunan perintahkan akan saya junjung tinggi. Baiklah anak muda, tapi aku sedang ada keperluan ke Istana Demak. Tunggu aku di sini. Jangan pernah pergi sebelum aku kembali. Baik, Kanjeng Sunan. Peninggal Sunan Bonang, Raden Syahid duduk bersila di depan tongkat yang ditancapkan Sunan Bonang tadi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Tubuhnya dipenuhi tumbuhan dan semak belukar. Tak terasa, 3 tahun sudah Raden Syahid bertapa menunggu kedatangan Sunan Bonang. Suatu ketika, Sunan Bonang melintasi wilayah itu dan baru teringat dengan Raden Syahid. Ketika Sunan Bonang datang ke tempat dulu, ia menancapkan tongkatnya. Raden Syahid tidak terlihat, yang ada hanya gerombolan semak belukar. Ketika didekati, ternyata itu tubuh Raden Syahid yang ditubuhi semak belukar. Dengan terenyuh, dibersihkan tubuh Raden Syahid dari semak belukar. Sunan Bonang mencoba membangunkan Raden Syahid dari pertapanya, tapi Raden Syahid tidak bisa dibangunkan dengan cara biasa. Sunan Bonang tersenyum. Dia tahu kalau Raden Syahid mendapatkan makrifat dari Allah, maka tidak ada cara lain untuk membangunkannya selain dengan azan di telinga kanan dan dikhomati di telinga kiri. Barulah Raden Syahid terbangun dari tapanya. Assalamualaikum Raden Syahid. Waalaikumsalam, Kanjeng Sunan. Alhamdulillah, kamu berhasil menyelesaikan ujianmu. Insya Allah kamu dapat hidayah dari Allah dalam makrifat lahiriahmu juga batiniahmu. Pakailah pakaian ini Raden Syahid. Kamu akan menggenapi wali di Demak. Tidak, Kanjeng Sunan. Biarlah saya memakai pakaian serba hitam ini. Dengan begini, saya akan selalu mengingat akan dosa-dosa saya. Maka saya akan berusaha untuk memperbaiki diri. Baiklah Raden Syahid, kalau itu yang menjadi keputusanmu. Karena selama 3 tahun kamu bertapa di sini, aku memberimu nama Joko Kali. Tapi orang-orang akan mengenalmu dan menyebutmu sebagai Sunan Kali Joko. Setelah itu, Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual pada Raden Syahid. Sebagai murid yang taat dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Syahid. Sunan Kalijaga pun mulai berdakwah dengan pakaian khas Jawa serta budaya Jawa berupa wayang kulit. Perlahan namun pasti, Sunan Kalijaga berhasil menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Sunan Kalijaga pun menghabiskan sisa hidupnya untuk berdakwah. Berkat jasanya kini, Islam di Nusantara menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat. Ler-iler, tanlure wosukile, kakijo royo-royo, kasengut temanten anyar,
drama berjudul Sepenggal Perjalanan Hidup Sunan Kalijaga. Semoga para hadirin dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya Nawa sebagai narator, Kinan sebagai masyahid alias Sunan Kalijaga, Nizar sebagai Adipati Wilatikna, Nada sebagai Dewi Ambarwati, Galang sebagai Sunan Bonang, Hafiz sebagai Raja, Keisha Aska Sauki Yoyo sebagai prajurit 1, 2, 3, dan 4, Wafi Rizky Roshid Nio Yulia dan Jaslin sebagai para rakyat, Mika Rizky dan Tara sebagai saudagar, Cahya dan Satria sebagai pengawal. Pamit undur diri, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita, solih-solihah kelas 4 dan kelas 5. Doa yang akan disampaikan dan dipimpin oleh Ustadz Muhaji Rafiq. Ala hadiniyah wa bi syafaati Rasulillah wa li hurmati sultani awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salatitum jina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutukhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una bi intaka ala darajat wa tuballighuna bi asal khayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuna wa sayyiduna wa habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyuna wa syafi'una Muhammadun abduka wa rasuluh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Ta'ala, telah sampailah pada saat yang terakhir, yakni penampilan seluruh siswa dan siswi Prima Cendekia Islamic School menyanyikan Mars Prima Cendekia. Dengan tampilan seluruh siswa Prima Cendekia, maka rangkaian acara wisuda angkatan pertama Prima Cendekia Islamic School Kediri telah selesai. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak untuk seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dan berkumpul lagi di tempat dan waktu yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cendekia itu sekolahku,
Cendeki aku sayang selalu, Prima cendeki aku bersama ustaz-ustazaku. Prima cendekia Islamic School Kediri, sekolah yang asik. Hey hey, Prima cendekia Islamic School Kediri, sekolah yang asik. Oh tujuanku Muhammad teladanku, Al-Quran pedomanku, syahid adalah cita-citaku. Prima cendekia layang asik. Hey hey, Prima Islamic School Kediri, sekolah yang asik. Prima cendekia Islamic School Kediri berkarakter. Allahu Akbar. Yeay.